Islam Calitra, kisah panutan Islam. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar, malam ini saya ingin mengajak Anda membayangkan suasana yang berbeda. Bukan pasar yang ramai, bukan majelis yang penuh perdebatan, melainkan sebuah pagi yang sunyinya terasa ganjil. Langit Baghdad masih berwarna keemasan. Kabut tipis menggantung di atas sungai Tigris. Para pedagang baru membuka kain penutup dagangannya. Ayam-ayam berkokok dari halaman rumah. Namun di pintu masjid utama kota itu, ada sesuatu yang membuat orang berhenti melangkah. Sepucuk surat, tanpa nama pengirim, tanpa nama tujuan. Hanya satu kalimat besar tertulis di atasnya. Di kota ini, ada seorang munafik besar. Dan seperti yang bisa Anda bayangkan, satu kalimat itu cukup untuk membuat satu kota gelisah. Orang-orang mulai berkumpul. Siapa maksudnya? Munafik besar? Siapa? Jangan-jangan pejabat? Jangan-jangan ulama? Bisik-bisik berubah menjadi tuduhan pelan. Tuduhan pelan berubah menjadi prasangka. Seseorang membaca isi surat itu dengan suara keras. Di dalamnya tertulis tuduhan samar. Tidak menyebut nama, tapi menyebut ciri-ciri. Seseorang yang tampak soleh di depan umum, namun berbeda di belakang. Seseorang yang dihormati, namun menyimpan rahasia. Dan karena tidak ada nama, semua orang mulai saling menatap. Hari itu suasana Baghdad berubah. Senyum terasa kaku. Percakapan terasa canggung. Setiap orang seperti merasa sedang diperhatikan. Kabar itu pun sampai ke istana. Khalifah mengkerutkan dahi saat membaca surat tersebut. Ini berbahaya, katanya pelan. Tanpa menyebut nama, tapi cukup untuk membuat orang saling curiga. Seorang menteri menyahut, "Kita harus menyelidiki, tangkap siapapun yang dicurigai." Khalifah menggeleng. Menangkap siapa? Surat ini bahkan tidak menyebutkan siapapun. Lalu ia berkata, "Panggil Abu Nawas." Abu Nawas datang seperti biasa. Wajahnya tenang, langkahnya ringan. "Paduka memanggil?" tanyanya sopan. Khalifah menyerahkan surat itu. Abu Nawas membacanya perlahan. Alisnya sedikit terangkat, lalu ia tersenyum tipis. "Menurutmu apa maksudnya?" tanya Khalifah. Abu Nawas meripat kembali surat itu. "Bukan tentang siapa yang munafik, Paduka, tapi tentang siapa yang mudah merasa tertuduh." Ruangan menjadi hening. Menteri terlihat tidak sabar. "Maksudmu?" Surat ini tidak menyebut nama. Tapi mengapa banyak orang langsung gelisah? Tanya Abu Nawas. Khalifah terdiam. Abu Nawas melanjutkan. Karena setiap manusia tahu kekurangannya sendiri. Sore itu Abu Nawas meminta izin melakukan sesuatu yang aneh. Ia menggandakan isi surat itu, lalu menempelkannya di beberapa sudut kota. Pasar, gerbang kota, dekat sungai. Bahkan di dinding dekat istana. Kota menjadi gempar. Kenapa surat itu malah diperbanyak? Apakah benar ada munafik besar di antara kita? Kecurigaan semakin menjadi. Seorang pedagang yang biasanya ramah mendadak murung. Seorang pejabat mulai jarang keluar rumah. Seorang ulama mendadak lebih sering memberi ceramah tentang kejujuran. Masing-masing merasa seperti sedang diperhatikan. Malam harinya, Abu Nawas duduk di kedai kopi kecil. Ia memperhatikan orang-orang berbicara dengan nada hati-hati. Seorang lelaki duduk di depannya. "Abu Nawas, menurutmu siapa yang dimaksud surat itu?" Abu Nawas menyeruput kopinya pelan. "Menurutmu siapa?" Lelaki itu terlihat ragu. "Entahlah, mungkin si Fulan. Ia terlalu sering terlihat soleh." Abu Nawas tersenyum tipis. "Atau mungkin kau sendiri?" Lelaki itu tersentak.
Aku? Tidak mungkin. Kenapa begitu yakin? Tanya Abu Nawas lembut. Lelaki itu terdiam. Suasana kedai kopi menjadi hening. Api kecil di tungku terdengar berderak pelan. Abu Nawas kemudian berkata dengan suara rendah namun jelas. Surat itu tidak menyebut nama, tapi setiap orang merasa tersentuh. Itu artinya, kita semua punya sesuatu yang belum selesai dalam diri. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan warga di alun-alun. Orang-orang datang dengan wajah penasaran. Ia berdiri di tengah memegang surat itu. "Sahabat-sahabatku," katanya lantang namun tenang. "Beberapa hari ini kota kita dipenuhi kecurigaan. Kita sibuk mencari siapa munafik besar." Ia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah yang tegang. Padahal mungkin surat ini bukan untuk mencari siapa, tapi untuk bertanya pada diri sendiri. Orang-orang mulai saling pandang. Jika kita merasa gelisah membacanya, mungkin itu tanda bahwa kita sadar masih punya kekurangan. Seorang lelaki berteriak dari belakang. "Jadi kau bilang kita semua munafik?" Abu Nawas menggeleng pelan. "Tidak, aku bilang kita semua manusia." Keheningan turun perlahan. Munafik sejati adalah orang yang tidak pernah merasa bersalah, yang selalu merasa dirinya benar. Jika surat ini membuat kita introspeksi, maka ia telah melakukan sesuatu yang baik. Angin berhembus lembut, debu-debu kecil beterbangan di cahaya sore. Wajah-wajah yang tadi tegang kini terlihat lebih tenang. Seseorang bertanya pelan, "Lalu siapa yang menulis surat itu?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Tidak penting." Kenapa? Karena jika kita sibuk mencari penulisnya, kita akan lupa membaca isinya. Beberapa hari kemudian, suasana kota kembali normal. Namun ada yang berubah. Orang-orang menjadi lebih hati-hati dalam berbicara, lebih cepat meminta maaf, lebih sering merenung. Tanpa sadar, surat tanpa nama itu telah membuat satu kota bercermin. Dan suatu malam, di tepi sungai Tigris, seorang pemuda bertanya pada Abu Nawas, "Apakah benar tidak ada munafik besar di kota ini?" Abu Nawas menatap pantulan bulan di air. "Ada." Pemuda itu tertegang. "Siapa?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Rasa sombong yang ada dalam diri kita masing-masing." Pemuda itu terdiam lama. Sahabat pendengar, kadang dalam hidup kita juga menemukan surat tanpa nama. Kritik samar, sindiran umum, tuduhan yang tidak jelas arahnya. Dan reaksi pertama kita biasanya adalah mencari siapa yang salah. Padahal mungkin itu adalah undangan untuk melihat ke dalam diri. Karena manusia yang paling berbahaya bukanlah yang dituduh orang lain, melainkan yang tidak pernah mau menuduh dirinya sendiri. Semoga kisah malam ini menjadi cermin kecil untuk kita semua. Bukan untuk saling menunjuk, bukan untuk saling curiga, tapi untuk saling memperbaiki. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.